Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan agri-service pada agribisnis perikanan. Agri-service di sini adalah layanan-layanan pada agribisnis perikanan. Perkenalkan, nama saya Niken Hendra Kusmawardani. Pembahasan pada presentasi kali ini mencakup sistem penunjang agribisnis, yaitu ada pembiayaan atau permodalan, kemudian ada pemasaran dan distribusi, penanggung risiko, dan riset agribisnis. Agri-service sebagai layanan-layanan pendukung atau penunjang dari agribisnis perikanan biasanya berada dalam sebuah lembaga. Kelembagaan adalah sistem organisasi dari hubungan sosial, keterikatan yang terwujud dari beberapa nilai umum dan cara dalam menyatukan beberapa kebutuhan dasar masyarakat. Jadi kita membuat lembaga karena di situ ada hubungan sosial atau keterikatan antar anggotanya. Kemudian di dalam kelembagaan itu nanti kita akan mendefinisikan nilai-nilai umum ya dan peraturan-peraturan di dalam berlembaga. Biasanya kita menyebutnya ADART. Kemudian dalam kelembagaan agribisnis itu berarti lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis yang dimulai dari subsistem, sarana dan prasarana produksi, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran. Kelembagaan agribisnis ini tadilah yang kemudian disebut dengan agri-service, di mana setiap kelembagaan agribisnis akan memberikan layanan-layanan penunjang atau layanan-layanan pendukung untuk berlangsungnya usaha agribisnis. Manfaat dibentuknya kelembagaan agribisnis, yang pertama dapat membentuk koperasi untuk mendukung berbagai aktivitas kelompoknya. Jadi koperasi di sini bisa mendukung aktivitas kelompok yang terkait dengan misalnya pendanaan. Kemudian yang kedua, informasi menyebar secara merata ke setiap anggota kelompok. Jadi setiap ketika misalnya dari instansi pemerintah ingin mengadakan penyuluhan, nah maka di situ bisa disampaikan kepada ketua lembaganya. Nanti ketua lembaganya lah yang akan mengkoordinir setiap anggotanya untuk datang untuk penyuluhan atau sosialisasi dari pemerintah. Nah, sehingga di situ dapat dikatakan bahwa informasi bisa menyebar secara merata ke setiap anggota kelompok. Kemudian inovasi teknologi dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota, baik itu teknologi pembenihan, pakan, budidaya, pasca produksi, dan sebagainya. Ya benar, dengan adanya kelembagaan, maka di situ kerjasamanya akan semakin baik. Jadi satu teknologi itu dapat digunakan secara bersama-sama. Kemudian memudahkan dalam melakukan penyuluhan tadi, memudahkan dalam mengakses berbagai program pemerintah, memudahkan dalam mengakses lembaga keuangan dalam rangka penguatan modal. Ya, jadi ketika misalnya kita perlu tambahan modal, nah di situ kita bisa atas nama lembaga melakukan peminjaman kepada pemodal. Memudahkan dalam pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dibangun oleh kelompok. Jadi di sini ketika ada infrastruktur dibangun bersama, dirawat bersama, digunakan bersama-sama. Secara sumber dayanya itu juga mudah karena banyak yang mengelola, kemudian secara pendanaan juga lebih murah karena ditanggung bersama-sama. Nah, berikut adalah transformasi kelembagaan di dalam agribisnis. Nah, di situ yang ruang lingkup paling kecil adalah individu, biasanya bentuknya adalah usaha rumah tangga. Kemudian di situ setelah individu ketika dia berkelompok, nah itu bisa menjadi usaha kecil. Gabungan-gabungan kelompok menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya di situ bisa menjadi koperasi, merupakan usaha besar, usaha bersama yang dia berbadan hukum. Jadi kalau individu itu belum berbadan hukum secara legal, nah tapi ketika dia sudah
menjadi koperasi, maka di situ dia dikelola secara profesional, kemudian dia memiliki izin atau berbadan hukum. Jadi kalau dilihat dari sifatnya, yang individu atau usaha rumah tangga tadi dia sifatnya adalah sosial. Jadi memang azasnya itu adalah partisipatif ya. Jadi kelembagaan yang bersifat sosial ini azasnya partisipatif. Jadi azasnya adalah ya kemauan dari anggota tersebut untuk ikut melakukan usaha. Sedangkan kalau yang semakin ke atas koperasi itu dia bersifat ekonomi. Ya, bersifat ekonomi di sini dia betul azasnya adalah dikelola secara kekeluargaan tapi sifatnya adalah mengikat. Misalnya setiap bulan ada iuran wajib anggota koperasi. Nah, itu bersifat mengikat, harus dilakukan. Kemudian ketika misalnya ada yang melakukan peminjaman, maka dia juga harus terdaftar sebagai anggota koperasi, membayar iuran juga, kemudian dapat melakukan pinjaman dengan bunga misalnya 10%. Jadi dia harus bayar per bulan dengan bunga 10%. Itu jadi bersifat mengikat. Nah, jadi ini yang disebut dengan transformasi kelembagaan agribisnis dari level individu di mana dia bersifatnya sosial, partisipatif hingga dia sifatnya koperasi, sifatnya berbadan hukum dan mengikat. Agri-service yang terkait dengan pembiayaan atau permodalan di situ berperan sebagai penyedia modal investasi mulai dari sektor hulu sampai hilir. Kemudian permodalan ini membuka akses seluas-luasnya bagi pelaku agribisnis kecil dan menengah. Lembaga pembiayaan atau permodalan ini bisa bank atau mungkin kerjasama dengan pemodal dan seterusnya. Pemasaran atau distribusi. Nah, di sini agri-service pemasaran atau distribusi fungsinya sebagai fasilitator yang menghubungkan antara defisit unit yang memerlukan barangnya tadi, yaitu konsumen, dan surplus unit, yaitu produsen tadi yang dia memproduksi barang, kelebihan barang, menghasilkan barang, sehingga di situ dia deliver ke defisit unit. Nah, proses pemasaran atau distribusi ini bisa kita limpahkan kepada pihak ketiga atau kita lakukan sendiri. Nah, jadi ini tergantung dari kita mau fokus bisnisnya di mana. Apakah ketika kita cukup fokus di produksi, nah kemudian nanti untuk pemasaran atau distribusi kita serahkan kepada pihak ketiga. Atau misalnya ketika kita ingin usahanya masih merintis, kita ingin melakukan pemasaran atau distribusi sendiri juga bisa. Jadi kita produksi, kemudian kita melakukan pemasaran atau distribusi, bisa door to door ke toko-toko yang membutuhkan atau yang yang bisa menjual produk kita. Nah, jadi pemasaran atau distribusi ini kelembagaannya tergantung, bisa include di dalam perusahaan kita atau kita bekerja sama dengan lembaga atau perusahaan lain. Nah, kemudian agri-service yang lainnya adalah di sini ada riset agribisnis ya, di mana riset agribisnis lembaga riset sebagai pendukung sistem agribisnis. Dia memiliki peran yang strategis sebagai inovator dalam sistem inovasi perikanan. Di Indonesia sendiri riset-riset itu dikembangkan oleh LIPI ya, lembaga LIPI lembaga penelitian ya, lembaga ilmiah, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Di situ dia merupakan lembaga riset di bawah Kementerian Riset, yaitu di bawah Kementerian Riset. Tugasnya adalah melakukan riset-riset yang terkait dengan isu-isu strategis ya di tingkat nasional. Kemudian selain LIPI tadi, dia juga ada, kalau di KKP sendiri juga ada badan riset. Jadi di dalam KKP itu ada badan riset, yang nanti di badan-badan riset itu dia akan bekerja sama dengan UMKM, bekerja sama dengan nelayan dan sebagainya untuk melakukan riset-riset. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi. Nah, jadi di sini riset agribisnis tadi punya peran yang penting dalam mendorong munculnya teknologi produksi dan hasil panen. Nah, jadi dengan adanya teknologi produksi dan hasil panen diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, pengolahan, dan pemasaran. Nah, jadi di situ harapannya adalah produknya akan menjadi semakin bagus,
kemudian prosesnya juga semakin efisiensi dalam biaya dan juga waktu. Kampus, kampus ini juga atau perguruan tinggi itu juga berfungsi sebagai lembaga riset. Nah, jadi di situ kalau kita lihat Tridharma perguruan tinggi ada pendidikan, nah berarti ada proses mengajar seperti ini. Kemudian ada Tridharma penelitian. Nah, di situ berarti kita melakukan riset-riset yang nanti harapannya hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian diimplementasikan dalam Tridharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi teman-teman mahasiswa juga didorong untuk bisa inovatif ya, supaya tadi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat itu juga bisa terpenuhi ya dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Kalau di dalam perusahaan atau instansi swasta juga ada lembaga risetnya di dalamnya, departemen risetnya biasanya disebut dengan R&D, Research and Development. Jadi di situ departemen yang berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk meningkatkan hasil produksi, berfungsi untuk melakukan riset-riset untuk optimalisasi supaya biaya yang digunakan untuk memproduksi itu semakin sedikit, tetapi produknya bisa berkualitas. Nah, jadi itu ada R&D departemen. Itu untuk riset-riset pengembangan produk di perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian ada agri-service selanjutnya adalah penanggung risiko. Risiko dalam agribisnis tergolong besar, namun hampir semua dapat diatasi dengan teknologi dan manajemen yang handal. Penanggung risiko di sini adalah berbagai instrumen yang perlu dikembangkan guna memberikan sarana penjamin berbagi risiko dalam agribisnis. Nah, jadi apapun itu ya pasti ada risikonya sehingga di situ bisa muncul assurance atau asuransi di mana fungsinya adalah sebagai penjamin untuk berbagi risiko. Jadi misalnya kalau kita mengasuransikan, kita punya kapal, kita asuransikan. Nah, ketika terjadi kerusakan, nah kita bisa klaim asuransinya supaya nanti premis yang kita bayarkan tiap bulan itu bisa dicairkan untuk perbaikan kapal. Kita juga bisa misalnya untuk asuransi jiwa. Jadi misalnya kalau kita punya pegawai, nah itu kita bisa mendaftarkan asuransi jiwa pegawai. Jadi nanti ketika misalnya terjadi sesuatu atau mungkin sudah tidak bekerja lagi, nah itu premi-premi yang dibayarkan per bulan itu bisa diklaim. Kemudian bentuk jaminan risiko yang lain adalah misalnya kontrak ya. Jadi di kontrak di situ misalnya ketika kita tidak punya modal, kita cari pemodal, nah kemudian kita buat kontrak di mana di situ kita sampaikan risiko-risiko yang mungkin terjadi dan bagaimana cara mengatasi risikonya. Contohnya kita misalnya kontrak terkait dengan misalnya apa ya, kalau di bidang perikanan misalnya kita ada pemodal yang dia menyediakan kapalnya, kemudian kita yang akan melaut gitu ya, kita sebagai pengelolanya. Nah, di kontrak kita sebutkan ketika ada kerusakan atau kecelakaan kapal, maka itu resiko kehilangan kapal ditanggung penuh oleh pemodal misalnya. Atau misalnya jika ada kerusakan kapal yang memang diakibatkan oleh kesalahan penggunaan oleh nahkoda, maka yang itu resikonya ditanggung berdua misalnya. Jadi kontrak-kontrak itu bisa digunakan untuk menjamin atau digunakan untuk mengantisipasi ketika ada risiko yang muncul, apa yang harus dilakukan. Kemudian siapa yang akan menanggung risiko tersebut, apakah kedua belah pihak atau salah satunya. Kemudian yang ketiga ada jaminan pasar. Nah, jaminan pasar di sini biasanya dilakukan oleh pemerintah, di mana di situ pemerintah melakukan jaminan pasar ketika ada produk. Ini saya ambil contoh misalnya produk pertanian yang tidak pasti ya apakah nanti di pasar bisa berapa kebutuhannya, maka di situ pemerintah muncul sebagai penengah di mana dia akan menjamin ketika nanti harganya itu jatuh di pasaran ya karena suplainya terlalu banyak, maka di situ pemerintah akan hadir untuk membeli produk tersebut dengan harga yang
sesuai. Nah, jadi situ ada jaminan pasar sehingga petani atau nelayan itu tidak takut dalam melakukan usahanya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan agri-service pada agribisnis perikanan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.